Polisi tak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo CS usai diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Ketiga tersangka diperiksa selama lebih dari 9 jam terkait dugaan pencemaran nama baik dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Imamuddin menyatakan ketiga tersangka tidak ditahan karena mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Pemeriksaan sudah selesai dilakukan untuk sementara waktu. Para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Setelah diperiksa selama 9 jam pada 13 November, penyidik Polda Metro Jaya tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo CS terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Lebih dari 100 pertanyaan dilayangkan penyidik dalam pemeriksaan. Penyidik Polda Metro Jaya memutuskan untuk tidak melakukan penahanan dikarenakan kubu Roy Suryo mengajukan saksi meringankan. Jumlah daftar pertanyaan untuk tersangka RH ada 157 pertanyaan, tersangka RS 134 pertanyaan, dan tersangka TT ada 86 pertanyaan. Sebelumnya pada 12 November, Sekjen Pradi Bersatu, Ade Darmawan, juga datang ke Polda Metro Jaya meminta penyidik langsung menahan tersangka Roy Suryo CS saat menjalani pemeriksaan perdana. Selain mendorong soal penahanan, dalam diskusi dengan penyidik, Pradi Bersatu juga meminta penyidik menyita semua alat bukti digital, termasuk buku Jokowi's White Paper yang diduga digunakan dalam penyebaran informasi menyesatkan tentang ijazah Jokowi. Pesan saya sangat sederhana sekali, ya, bahwa Bang besok kalau diperiksa apakah ditahan atau enggak nih. Terus saya bertanya kepada penyidik, saya boleh bermohon nggak? Boleh Bang. Apa itu permohonannya? Permohonan secara lisannya bisa nggak sih dilakukan penahanan gitu? Ya sah-sah saja Bang kalau untuk permohonan, penahanan dan lain-lain sebagainya. Tersangka kasus pencemaran nama baik mantan Presiden Jokowi, Roy Suryo, mempermasalahkan pengenaan pasal 35 dan 51 Undang-Undang ITE tentang dugaan memanipulasi dokumen elektronik, yakni ijazah Jokowi. Menurut Roy, pihaknya hanya meneliti ijazah Jokowi yang diunggah kader PDIP, Dian Sandi, di platform media sosial X. Tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah, catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader Partai Gajah, namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Kalau kami lakukan penelitian dengan Ella, dengan luminant gradients, yang nanti juga akan sampai oleh Dr. Respon, itu adalah ilmiah, bukan kami mengedit. Kekhawatiran Roy, Rismon, dan Dr. Tifa yang masuk dalam klaster kedua sebagai tersangka adalah ancaman hukuman 12 tahun bila terbukti melanggar melakukan manipulasi ijazah. Di sisi lain, pakar hukum pidana Hipnu Nugroho menilai penerapan pasal 311 KUHP tentang fitnah soal kepalsuan ijazah Jokowi harus menjadi fokus pembuktian di pengadilan nanti. Dan terkait soal penahanan Roy Suryo CS, menurut Hipnu, hal itu tidak wajib. Yang agak menarik adalah yang 311. 311 ini adalah sebagai fitnah, tuduhan bahwa apa yang dilakukan itu adalah fitnah palsu.
Nah, oleh karena itu sebagai cara yang terbaik 311 ini tidak hanya pencemaran tapi juga bagaimana membuktikan kepalsuan tadi. Secara subjektif adalah adanya kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, Polda khawatir atau tidak? Polda sudah cukup atau tidak? Karena kekhawatiran melarikan diri, kekhawatiran menghilangkan barang bukti dan dapat. Diksinya dalam konteks hukum adalah dapat, tidak wajib. Polda Metro Jaya sudah menetapkan 8 orang sebagai tersangka pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo masuk dalam klaster kedua bersama Rismon dan Dr. Tifa. Mereka dijerat pasal berlapis yang salah satunya ancaman pidana penjara selama 12 tahun. Tim Liputan Kompas TV.